Ya, welcome back. Selamat datang lagi di channel saya. Channel yang akan saya isi dengan video suka-suka saya seperti biasanya. Karena ini adalah channel saya sendiri. Oke, kita kali ini bakalan review rokok lagi. Karena saya bingung mau bikin video apa, jadi saya review rokok aja ya. Karena gabut sebenarnya ya. Tadinya saya itu bikin channel YouTube ini gitu memang alasan pertama itu gabut. Sudah nggak ada debat, saya mau di notice orang kayak apa saya juga nggak peduli, karena malam-malam pasti saya melek, saya nggak bisa tidur dan saya gabut. Akhirnya saya buat konten aja karena saya sendirian, saya coba review apa yang menurut saya kocak, yang menurut saya lucu. Akhirnya saya review rokok ya. Dan kali ini kita seperti biasanya akan review lagi. Rokok apa yang bakal kita review itu adalah rokok Juara Kretek Mangga. Ini tadi saya beli di minimarket ya, Alfamart. Saya beli di Alfamart dengan harga 15.000. Kretek Juara Mangga. Saya sebenarnya mau nge-review yang lain, cuman saya bingung apa yang mau direview. Akhirnya saya milih Juara Kretek. Karena saya kepikiran kemarin waktu saya nge-review Juara filter yang teh itu nikmat sekali, enak sekali Juara itu. Oh ya, ini saya dapat harga di 15.000, isinya 12. Ini Kretek ya, bukan filter. Kemudian waktu saya buka tadi plastiknya ya untuk nutup si gambar tidak senonoh ini, aromanya mangganya itu kuat sekali. Kalau di compare, mungkin ada yang compare dengan 76 mangga, saya rasa aromanya lebih kuat ini. 76 mangga nggak seberapa kuat menurut saya. Kalau dibandingkan sama Juara ini, dia lebih kuat Juaranya aromanya. Tapi saya belum pernah coba juga untuk aroma untuk rasanya ya. Tapi sebelum kita coba rasa dan aromanya, kita review dulu packagingnya. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya ya. Untuk review packagingnya. Oke, nampak dari depan dia ini full warnanya, warna kuning yang agak kecoklatan ya, khasnya Juara yang jadi ciri khas warnanya itu. Saya suka sih ini warna kayak gini nih. Warnanya itu kayak warna maka tapi asik ini. Ini kalau kalian pernah lihat mangga yang matangnya enak, itu mangga yang warnanya kayak gini. Jadi nggak kuning banget, tapi nggak orange banget itu. Dari depan ini masih dikuasai atau dipenuhi dengan logonya Juara ya. Ini logonya Juara ini khas banget. Dia pakai beach kayak gini ini. Apa ya ini namanya ya? Saya nggak tahu lah. Yang pasti ini jadi logo trennya Juara. Ini tulisannya juga emboss, keren sih. Ini ada serinya mangga. Ini banyaknya batang rokok yang kita dapat di dalam ya. Oh ya, ini saya tutup ya, karena ya seperti biasalah gambarnya tidak senonoh teman-teman. Bagian belakang langsung aja, ini masih didominasi seperti biasanya. Ada bapak-bapak yang pegang daun tembakau atau daun apa ini, saya kurang tahu lah. Kayaknya sih tembakau ya, harusnya sih tembakau ya. Cuman bapak-bapak ini siapa saya juga nggak tahu, entah ini penciptanya Juara atau siapa saya juga nggak tahu, atau bapak yang kebetulan ke foto juga nggak tahu juga ya. Oh ya, ini juga saya tutup ya bagian belakangnya. Inilah yang jadi salah satu alasan saya kenapa saya agak
malas untuk mereview rokok-rokok kretek ya, karena saya harus nutup depan belakang untuk gambarnya ya, karena kebanyakan rokok kretek itu pita cukainya di samping seperti ini juga sama gambar tidak senonoh menurut saya ya, makanya ini saya tutup. Apakah ini keren? Ini sih signaturenya Juara ya, keren sih sebenarnya gambarnya, cuman yang depan aja sih yang kurang menurut saya ya. Oke, bagian samping kanan langsung. Samping kanan dia nikotinnya di 43 ya, 43 mg. Oh maaf, ini tarnya 43 mg, nikotinnya 2,2. Lumayan gede ya nikotinnya ya. Ini ada barcode-nya, kemudian ini ada tulisan ya, ngeblur lah di kamera ini ya. Yang pasti ini tulisan yang dilarang menjual, memberi anak-anak bla 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 di bawah 18 tahun. Ini saya tidak setuju ya, tolong regulasinya diubah jadi 21 tahun, karena 18 tahun itu masih banyak anak yang sekolah. Anak sekolah yang 18 tahun itu entah nggak naik 2 tahun atau 3 tahun ya. Bagian sini ketutup pita cukai, kita nggak tahu ini ya isinya apa, tapi ini ketutup pita cukai sih. Langsung aja ya, lanjut bagian atas. Ini ada logonya Juara. Logonya Juara di sini. Ini nggak emboss ya. Ini nggak emboss. Lumayan keren sih. Cuma gini aja, itu saya suka simple gitu kalau kayak gini. Sebenarnya ini bagian bawah, gimana ya? Saya udah nggak tahan mau ngomong aja. Udahlah, bagian bawah dulu. Ini ada kode produksi, kemudian di produksi di Pasuruan, Jawa Timur, Purwosari ya. Purwosari itu masuk Pasuruan, Jawa Timur. Oke. Saya sebenarnya nggak ada komplain ya untuk packagingnya si Juara ini. Kombinasi warnanya pun nggak begitu banyak warna, keren. Cuman saya juga nggak tahu, kurang suka ya, dari kemarin saya nge-review yang filter juga saya kurang suka dengan nama Juaranya ini. Kenapa namanya harus Juara ya? Ini dikasih nama apa gitu yang keren, agak kebarat-baratan atau apa gitu ya, mungkin agak lebih kelihatan mewah ya. Tradisi sang Juara ini belakangnya tulisannya ya. Oh ya, ini FYI aja ya, for your information aja ya. Ini dari sini waktu saya nge-review ini ya, saya buka plastiknya aja kemudian saya tutup ini aroma mangganya kuat sekali. Bahkan itu kayak ngalahi si 76 mangga. Kita langsung buka aja ya, kita lihat dalamnya. Oke lah, kita lihat dalamnya. Ini masih segel ya, ini baru saya buka. Saya penasaran juga dalamannya kayak gimana. Oke. Ya, nggak ada yang spesial sih menurut saya, kayak rokok-rokok kretek biasanya aja. Kita langsung ambil. Ini ada logo Juara di sini. Papirnya terkesan kayak papir yang murah sih ya. Nggak tahu ya kenapa kayak gini ya. Ini papirnya kayak terkesan kertasnya ini ya, terkesan kayak papir yang beda lah, kayak entah ini lebih murah atau lebih mahal, saya juga kurang paham. Cuman yang pasti beda, kayak papir-papir kayak biasanya rokok kretek sih. Diameternya langsung aja ya, diameternya ini dia sama kayak rokok-rokok kretek pada umumnya sih, nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil, rata-rata aja. Untuk panjangnya ya
Iya, masih sama-sama aja. Ini papirnya putih semua ya, kecuali ujungnya sini aja ya. Ini adalah logo juaranya di sini. Nggak ada yang spesial untuk packaging si batang rokoknya ya. Tapi ya sudahlah ya. Kita lihat aja nanti. Kita cobain apakah sesuai sama kayak aromanya di luar tadi ya. Di luar tuh kayak bau mangganya strong sekali. Entah ini rasanya kayak mana nanti ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita review aroma, rasa, throat heatnya, dan juga kepadatannya. Ya teman-teman, itu tadi review packagingnya. Singkat aja ya review packagingnya, nggak terlalu banyak-banyak karena hampir semua punyanya juara ini. Bentukan packagingnya itu sama, logo-logonya sama, nggak ada yang beda-beda. Kayak misalnya kayak ini ya sukun, ini sukun eksekutif, ini beda sama sukun yang biasa itu enggak. Serinya juara yang kretek itu hampir semua packagingnya itu sama, cuman beda warna gitu aja. Oke lah, kita langsung review aja ya. Ini sebenarnya untuk kepadatannya ini kalau dibanding sama punyanya 76 ya, saya rasa lebih padat punyanya 76. Saya pernah coba 76 yang black espresso apa ya, itu lebih padat daripada ini. Ini kayaknya lebih empuk sih. Nah, kayaknya sih memang lebih empuk kayak ini. Kalau dari aromanya ini ya, ini unik sih menurut saya aromanya ya. Ini kayaknya khasnya si juara sih. Ini aromanya ini sama kayak yang teh kemarin itu. Jadi kita cium kayak gini itu ya, kayak belibet banget ya. Kita cium kayak gini itu ya, dia itu keluar aroma mangganya tapi berbarengan sama tembakaunya. Jadi kayak aromanya keluar itu bareng gitu, ngeblend langsung gitu loh. Saya jadi penasaran kayak mana rasanya ya. Beda sama punya 76 itu beda-beda. Kalau 76 itu nggak ngeblend kayak gini. Jadi misal kalau kita cium kalau punyanya 76 kita cium gini ya. Kalau memang dia ada espressonya, pasti espressonya aja yang keluar, tembakaunya turun gitu. Tapi kalau ini enggak, jadi satu dia. Saya penasaran, langsung kita nyalain aja ya. Kalau menurut saya ya, anjing juara emang. Juara ini emang nggak bisa, saya nggak bisa bohong sih kalau masalah ininya ya, rasanya ya. Harga 15.000 dapat kayak gini itu menurut saya worth it sekali sih. Oke lah, saya jelasin dulu dari ini ya, inhalnya ya. Inhalnya dia ini saya rasa sausnya itu dominan, cuman nggak dominan sangat. Jadi kayak ini kalau saya bilang ya, kalau inhalnya dia itu sausnya kerasa, tembakaunya tipis, mangganya juga tipis. Tapi sausnya juga nggak tebel banget. Jadi agak ada sensasi hambar, kayak rasa hambar di situ. Di inhalnya ya. Lah kemudian pas exhalnya itu tembakaunya muncul, sausnya bener-bener turun, hambarnya hilang, mangganya muncul.
Tapi ini mangganya ini kayak mangganya dia ini bukan mangga ini ya. Bukan mangga yang mangga masak pohon. Enggak. Jadi dia bukan, ini saya tahu salah satu rasa yang dipakai dia ini mangga apa. Jadi ini kayak yang pasti bukan mangga mana lagi ya. Mangga apa ya namanya? Kalau nggak salah sih mangga gadung ya. Yang dipakai dia ini. Saya kok bisa sampai spesifik kayak gini ya rasanya. Iya. Ini fix mangga gadung sih, bukan mangga mana lagi ya. Excelnya enak sekali Excelnya. Excelnya itu ya ngeblendnya si mangga sama tembakau ini enak sekali. Meskipun inhalnya tadi ya ada sensasi, tapi kayaknya itu ada hambarnya, itu kayak punya ciri khas sendiri gitu loh. Saya nggak pernah loh ngerasain inhalnya rokok yang hambar. Ini kok bisa ya dibikin rasa kayak gini, tapi exhalnya enak sih. Mangganya kerasa, tembakaunya kerasa, karena kan dari aromanya tadi dia nggak mecah kan mangga sama tembakaunya. Jadi ketika di exhale itu pun dia juga sama kayak gitu. Mangga sama tembakau itu ngeblend, jadi nggak satu-satu gitu. Munculnya itu sama-sama gitu. Exhalenya enak sih ini. Rokok kretek dibuat kayak gini ya. Termasuk keren sih. Tapi saya masih petenggengen rek. Kalian harus coba sih, cuman memang ya gak semua orang sih memang suka rokok yang rasa-rasa kayak gini ya. Kalau berat tarikannya ya ini saya lumayan suka. Saya rindu sekali tarikan berat kayak gini itu. Terakhir saya ngerasain tarikan berat itu cuma ada di Samsu yang masih pakai kertas, bukan ini kan kayak kertasnya kayak kardus kayak gitu ya. Di Samsu yang masih kertas itu yang ada tulisannya 2, 3, 4 itu ya. Itu tarikannya hampir mirip kayak ini. Beratnya kayak gini. Harusnya si rokok kretek itu kayak gini ya, tarikannya berat kayak gini. Karena yang saya coba kemarin itu beberapa kali saya beli rokok kretek yang lain ya, itu tarikannya ringan semua. Kayak saya kok feel-nya pakai kretek itu jadi hilang gitu loh. Ini berat sih, termasuk dalam mulut saya ya, ini termasuk berat sih tarikannya, dan kayak nostalgia aja sih, enak gitu. Maksudnya harusnya kalian tuh bikin rokok kretek itu yang kayak gini tarikannya. Ini nih rokok kretek kalau kayak gini ringan-ringan mah, ngapain beli kretek ya, beli aja yang rokok filter kalau mau ringan-ringan. Ini enak sih ya, kalian habis makan ngerokok ini, saya jamin enak guys. Untuk aftertaste-nya lanjut ya. Aftertaste-nya ini dia mangga sekali, tinggal mangganya doang, bahkan ini sampai ke hidung pun aftertaste-nya ninggal mangga. Tapi mangganya ini enak karena ini mangga gadung, bukan mangga mana lagi. Kalau mangga mana lagi kayak masih ada sensasi kecut-kecutnya. Ini enggak sih, mangga yang manis gitu ya. Saya bisa spesifikasi ini mangga gadung karena cita rasanya dia ini, cita rasanya kayak apa ya? Maksudnya cita rasanya dia itu ya memang mangga itu gitu, yang dipakai dia spesifik pakai mangga itu. Jadi bukan campuran dari beberapa mangga itu disatuin, kayaknya enggak.
kayaknya memang dia ambil aroma dari mangga itu. Murni cuma satu mangga gitu, nggak dari beberapa jenis mangga. Tapi munculnya bisa sampai kayak gini, saya aja bisa sampai tahu loh kalau ini mangga gadung. Saking kuatnya aromanya ya. Ini enak sih, juara mangga ini. Untuk throat hit-nya dia tarnya berapa ya? 43 padahal. Tapi nggak kerasa sama sekali throat hit-nya. Apa tenggorokan saya yang sudah mulai racing ya? Tapi kayaknya enggak deh. Ini throat hit-nya halus sekali. Bahkan cenderung kayak nggak kerasa ya. Ini kalau agak menggelitik aja di tenggorokan pasti lebih enak sih ini. Tapi ini anjay. Enak ini, sumpah enak. Kalian harus coba sih. Kretek dengan sensasi mangga gadung. Mangga gadung ya, bukan buah gadung. Kalau buah gadung sih kalian bisa mendem. Oh, kalian bisa rasain throat hit-nya kalau ini aja sih ya. Kalau mungkin dihisap dengan beda teknik aja sih. Kalau mungkin sesnya kalian agak panjang, kerasa kok, tetap kerasa dia. Ya meskipun nggak terlalu menggelitik tapi lumayan lah. Sepertinya saya nggak zong sih beli juara mangga ini. Enak sih ya. Buat temen nongkrong juga enak. Dan di harga 15, ini harganya 15.000 guys. 15.000 kita dapat sensasi rasa kayak gini sih, nggak nyesel sama sekali saya ya. Enak ini. Oh iya, dan ini saya rasa nggak patut, nggak bisa, dan nggak boleh di-compare dengan punyanya 76. Karena menurut saya jauh sekali. 76 itu aromanya memang muncul mangganya, tapi ketika dihisap jauh sama ini. Ini kerasa sekali kalau ini. Mungkin setelah ini saya akan reviewkan punyanya 76 ya, yang kretek ya. Saya akan jelasin sedikit kenapa saya bilang 76 itu kurang waktu dihisapnya. Bukan aromanya muncul tapi ketika dihisap itu hisapannya itu nggak seberapa muncul aromanya. Ini wajib kalian coba ya. Siapapun yang nonton video ini kalian wajib nyoba. Ini enak sih. Dan ini kayaknya ciri khasnya juara deh. Kemarin yang teh itu juga bold sekali loh tehnya. Ini juga bold, cuman inhalenya enggak. Exhalenya dia bold, sampai aftertaste-nya pun bold ya. Mangganya ini. Saya suka banget sama tarikannya ya. Beratnya tarikan kayak gini ini udah, menurut saya itu udah langka sekali. Rokok kretek dengan kekuatan atau kepadatan kayak gini itu udah langka sekali. Banyak kan rokok kretek-kretek yang keluar sekarang itu dipegang gini aja udah empuk sekali, karena ya nggak tahu lah ya biaya produksi atau apa, saya juga kurang tahu. Cuman kalau yang juara ini beda sih ya. Tarikannya enak sekali. Saya kayak nostalgia rokok Jizamsu deh. Oke lah, kita cukupkan dulu videonya sampai sini. Next video kita akan review lagi. Di konten di channel saya ini ada 3 konten ya. Yang pertama itu konten monolog, terus konten kisah tua itu saya ngobrol dengan orang, kemudian review rokok ini.
untuk monolog sama kisah tua ini memang belum jalan. Beberapa ya, kalau monolog sudah beberapa ya saya terlalu politik. Kalau monolog saya takut dihujat. Tapi kalau kisah tua itu memang saya buat nanti khusus lah untuk beberapa orang yang menurut saya cocok. Saya masih cari narasumber yang gak minyi-minyi untuk diajak ngonten ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita ketemu di next video. Kita review rokok lagi. Dan gak lupa saya pesenin untuk kalian yang mau direviewkan rokok apa, silakan komen, silakan ngomong. Yang tahu sosmed saya silakan DM, silakan chat yang tahu WA saya. Sampai bertemu di next video. See ya.